Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada yang terhormat Ibu Faida Nurlaila Istiadah MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Tak kenal maka ta'aruf, maka perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan membawakan materi teori kognitivisme menurut David Paulus Ausubel. Materi pertama akan dibawakan oleh Agni Tazkiyah, yang kedua oleh Saifah Hunafa, yang ketiga oleh Nuri Awaliyah Musyarofa, yang keempat oleh Ain Siti Mu'arofah. Yuk kita simak materinya. Latar belakang dalam psikologi dan pendidikan, pembelajaran secara umum didefinisikan sebagai suatu proses yang menyatukan kognitif, emosional, dan lingkungan pengaruh dalam pengalaman untuk memperoleh, meningkatkan, atau membuat perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pandangan dunia. Salah satu tokoh yang berperan dalam dunia pendidikan adalah David Paulus Ausubel. David Paulus Ausubel lahir pada tanggal 25 Oktober 1918 sampai 9 Juli 2008 dalam menciptakan teori Ausubel, seorang psikolog Amerika lahir di Brooklyn, New York, belajar di University of Pennsylvania. Ausubel memberi penekanan pada belajar bermakna. Prinsip-prinsip belajar menurut Ausubel yaitu belajar bermakna, belajar hafalan, peristiwa subsumsi, diferensiasi, progresif, penyesuaian integratif, belajar superordinat, pengatur awal, serta bagaimana teori ini diterapkan dalam mengajar. A. Teori belajar Ausubel. David Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan. Ausubel memberi penekanan pada belajar bermakna. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada, meliputi fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Kemudian, ada 3 macam teori belajar menurut Ausubel. Yang pertama, meaningful learning, yang kedua, rote learning, dan yang ketiga, observative subsumsi. Yang pertama, belajar bermakna atau meaningful learning. Inti teori Ausubel tentang belajar adalah belajar bermakna. Bagi Ausubel, belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Kemudian yang kedua, belajar hafalan atau rote learning. Bila dalam struktur kognitif seseorang tidak terdapat konsep-konsep relevan atau subsumer-subsumer relevan, informasi baru dipelajari secara hafalan. Kemudian yang ketiga, subsumsi-subsumsi observative subsumsi memegang peranan dalam proses perolehan informasi baru. Dalam belajar bermakna, subsumsi mempunyai peranan interaktif dan menyediakan suatu kaitan antara informasi yang baru diterima dan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. B. Penerapan teori Ausubel dalam pembelajaran. Dalam menerapkan teori Ausubel, ada beberapa konsep atau prinsip yang perlu diperhatikan. 1. Pengatur awal mengarahkan para siswa ke materi yang akan mereka pelajari dan menolong mereka untuk mengingat kembali informasi yang berhubungan yang dapat digunakan dalam membantu menanamkan pengetahuan baru. 2. Diferensiasi progresif adalah proses penyusunan konsep dengan cara mengajarkan konsep yang paling inklusif. Kemudian konsep kurang inklusif, dan terakhir adalah hal-hal yang paling khusus. 3. Belajar superordinat terjadi bila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur suatu konsep yang lebih luas, lebih inklusif. 4. Penyesuaian integratif. Untuk mengatasi atau mengurangi sedapat mungkin pertentangan kognitif, Ausubel menyarankan suatu prinsip lain, yaitu yang dikenal dengan prinsip penyesuaian integratif atau rekonsiliasi integratif. C. Kelebihan dan kekurangan teori Ausubel. 1.
Kelebihan teori Ausubel adalah sebagai berikut. A. Informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. Hal ini disebabkan karena pembelajaran yang bermakna tersebut. B. Informasi baru yang telah dikaitkan dengan konsep-konsep relevan sebelumnya dapat meningkatkan konsep yang telah dikuasai sebelumnya, sehingga memudahkan proses belajar mengajar berikutnya untuk memberi pelajaran yang mirip. C. Informasi yang telah dilupakan setelah pernah dikuasai sebelumnya masih meninggalkan bekas, sehingga memudahkan proses belajar mengajar untuk materi pelajaran yang mirip walaupun telah lupa. 2. Kekurangan teori Ausubel. Selain memiliki kelebihan, teori ini juga memiliki kekurangan. Ausubel berpendapat bahwa guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna. Sama seperti Brunner dan Gagne, Ausubel beranggapan bahwa aktivitas belajar siswa, terutama mereka yang berada di tingkat pendidikan dasar, akan bermanfaat kalau mereka banyak dilibatkan dalam kegiatan langsung. Kesimpulan, belajar bermakna menurut Ausubel adalah suatu proses belajar di mana peserta didik dapat menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Dan agar pembelajaran bermakna, diperlukan dua hal, yakni pilihan materi yang bermakna sesuai tingkat pemahaman dan pengetahuannya yang dimiliki oleh siswa, dan situasi belajar yang bermakna yang dipengaruhi oleh motivasi. Dengan demikian, kunci keberhasilan belajar terletak pada kebermaknaan bahan ajar yang diterima atau yang dipelajari oleh siswa. Agar terjadinya belajar bermakna, konsep baru atau informasi baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitif siswa. Sekian materi yang dapat kita sampaikan. Untuk sesi tanya jawab, kita buka di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.